TOEFL itu sebenarnya ada dua part gitu kan. Yang kan kita bahas di sini adalah yang structure. Ada part A, ada part B, atau part 1, ada part 2 gitu kan. Nah, di sini untuk part A itu kan nomor 1 sampai nomor 15. Nah, di sini teman-teman itu harus mencari mana jawaban yang benar. Atau walaupun tidak benar, cari jawaban yang sesuai. Ingat ya, sesuai belum tentu benar. Dan benar pun juga belum tentu sesuai. Khusus yang nomor 42, artinya nomor 16 sampai nomor 40, karena soalnya sampai 40, teman-teman itu harus mencari mana kata atau frase yang tidak cocok dalam kalimat atau yang salah dalam kalimat berdasarkan konteks grammar dan berdasarkan konteks structure. Nah, perlu diketahui bahwa structure dan grammar itu tidak sama. Structure itu berarti pada tataran penyusunan saja, sementara grammar itu melibatkan makna. Contoh misalnya, my handphone eats my car, misalnya. HP saya memakan mobil saya. My handphone eats my car. Secara structure atau secara penyusunan itu benar, karena ada subjek, verb, dan objek. Sudah benar itu secara penyusunan. Namun dia salah secara grammar. Kenapa? Karena tidak mungkin ada HP memakan mobil. Kayak gitu teman-teman. Artinya apa? Grammar itu juga melibatkan konteks. Nah, di part 1, sebelum kalian itu memilih jawaban atau berusaha untuk mencari jawaban, ada hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah kalian tidak perlu membaca semua soal. Misalnya nomor 1 nih, dibaca dari awal nomor 1 sampai akhir nomor 1 itu soalnya. Itu buang-buang waktu banget. Ingat, satu soal harus diselesaikan dalam waktu 30 sampai 40 detik. Karena soal total ada 40, sementara waktunya hanya 25 menit. Artinya kita harus mengerjakannya dalam waktu maksimal 40 detik gitu satu soal. Makanya kita butuh tips ataupun cara jitu untuk melakukan dan menaklukkan soal-soal seperti ini. Ingat, di dalam soal itu atau di dalam kalimat itu pasti ada subjek, ada satu verb, dan ada objek atau adverb. Objek kadang ada, kadang enggak. Kan susunannya itu berurut. Subjek dulu, baru verb, baru objek atau adverb. Nah, sekarang kayak gini. Kan nomor 1 ini biasanya ada blank atau titik-titik kan. Yang harus kalian lakukan pertama kali adalah temukan dulu kata kerjanya. Lihat di soal, ada nggak kata kerjanya. Oh, ternyata di soal kata kerjanya ada. Terus lihat tuh, yang kosong itu titik-titiknya ada sebelum kata kerjanya atau setelah kata kerjanya. Kalau sebelum kata kerja yang hilang atau titik-titiknya ada sebelum kata kerja, berarti yang hilang adalah subjek atau komponen subjek, kayak gitu kan, atau pelengkapnya subjek, kayak gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya yang hilang adalah titik-titiknya ada terletak setelah objek, maka yang hilang berarti objek atau adverb, gitu kan. Nah, jadi kita memfokuskan dulu apa yang sebenarnya kita cari. Jangan sembarangan cari. Kalau kalian sembarangan cari, itu nanti malah tambah buang-buang waktu. Nah, namun di dalam TOEFL kadang juga kata kerjanya yang nggak ada. Makanya pertama kali lihat soal langsung temukan tuh kata kerjanya. Ada nggak kata kerjanya? Maksud saya kata kerja yang asli di situ. Ingat, semua kata kerja yang ada di soal belum tentu asli. Artinya saya mendefinisikannya sebagai kata kerja palsu. Maka misalnya nih, dalam soal belum ada kata kerja aslinya, maka kita nanti akan disuruh milih kata kerja kan. Nah, ketika kita disuruh milih kata kerja, kita harus tahu apakah kata kerja yang ada di ABC itu asli atau palsu. Jadi di sini verb asli itu teman-teman hanya ada 6. Yang pertama itu is MR, verb 1, verb 2. Kalau teman-teman ketemu dengan is MR, verb 1 atau verb 2, jelas dan pasti itu adalah verb asli. Karena tidak ada namanya be atau is MR atau verb 1, verb 2 itu palsu. Apa yang berpotensi menjadi verb palsu dan verb asli? Yang berpotensi menjadi verb palsu atau verb asli hanya verb ing ataupun verb 3. Jadi dua kata kerja ini berpotensi bisa jadi asli, bisa saja jadi palsu. Nah, sekarang apa gunanya mengetahui ini? Ketika nanti dalam soal teman-teman itu nanti biasanya ketemu dengan kata kerja, pilihannya semuanya opsinya kata kerja tuh. Artinya kita disuruh milih kata kerja. Namun yang harus kita pilih adalah apakah kita disuruh mencari kata kerja palsu atau kita disuruh mencari kata kerja asli.
Sekarang bagaimana cara membedakan bahwa verb 3 atau verb ing itu palsu atau asli? Verb 3 yang asli selalu ada have, has, had, atau ismr di depannya. Artinya verb 3 ini tidak pernah sendirian. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu dengan verb 3 di depannya ada ismr, maka asli. Ada verb 3 di depannya tidak ada ismr, tidak ada have ataupun had, maka kata kerja tersebut palsu. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan verb ing? Verb ing yang asli itu selalu di depannya ada ismr. Pasti ada itu. Jika teman-teman ketemu tiba-tiba ada verb ing muncul, maka dia palsu. Gitu ya. Biasanya verb ing atau verb 3 ini muncul setelah kata benda. Nah, coba perhatikan di contoh pertama, ada kata the man standing. Sekarang kita lihat, ada kata standing. Lihat, di standing ini di depannya ada ismr apa enggak? Verb ing kan? Kalau ketemu verb ing, langsung lihat di depannya ada ismr apa enggak? Kalau tidak ada, berarti dia verb palsu. Lihat ke belakang ada kata tries, gitu kan, di garis bawah, berarti dia asli. Kenapa? Karena dia verb 1. Nah, bagaimana dengan kata to flatter? Flatter itu artinya merayu. Nah, kalau ada verb 1 tapi di depannya ada to, itu juga palsu. Kenapa? Karena dia namanya to infinitive. Jadi semua to infinitive itu pasti palsu. Tidak ada to infinitive asli, gitu ya. Kalau verb 3 dan verb ing bisa palsu, bisa enggak. Lihat di depannya aja. Lihat yang kedua di sini. Ada the bag taken. Tiba-tiba ada verb 3 taken. Di depannya tidak ada ismr, tidak ada have, tidak ada has, maka dia jelas verb palsu. Nah, bagaimana dengan yang bergaris bawah? Lihat ke belakang, ada was given. Given itu kan verb 3 nih, tapi di depannya didahului oleh ismr atau was were, maka jelas asli itu. Nah, sekarang ingat prinsipnya, dalam satu kalimat pasti hanya ada satu kata kerja asli. Boleh ada dua kata kerja asli dengan catatan ada conjunction di situ. Jadi kalau ada satu conjunction berarti akan ada dua kata kerja asli. Kalau di soal tidak ada conjunction berarti hanya ada satu kata kerja asli. Boleh ada dua kata kerja tapi salah satunya harus palsu kalau tidak ada conjunction. Jadi, namun jika dalam satu kalimat itu tidak ada conjunction pasti hanya ada satu kata kerja asli. Jika teman-teman mau meletakkan kata kerja lagi di dalamnya, maka carilah yang palsu. Kenapa? Karena kata kerja palsu itu tidak dianggap sebagai kata kerja utama atau kata kerja asli. Seperti itu. Contoh, I eat rice after I drink water. Yang pertama ada eat, yang kedua ada drink. Tapi di tengah-tengah ada conjunction before atau after. Jadi makanya kalau contoh di nomor 2 ini, nanti kan bisa kayak gini soalnya. The bag by the young boy was given by my father. Nah, kalau kita lihat nanti pilihannya yang alpha ada taken, yang bravo ada take, yang Charlie ada to take, yang delta ada misalnya is taking, kayak gitu tuh. Maka kalian kan harus mencari mana kata kerja palsu. Kenapa? Karena di soal sudah ada kata kerja asli. Kalau di soal sudah ada kata kerja asli, maka cari yang palsu. Boleh cari yang asli juga, tapi yang bersamaan dengan conjunction. Kayak gitu ya. Nah, contoh di bawah juga sama. Misalnya contoh nomor 3 nih. Visiting you, bla bla bla. Tiba-tiba verb ing, maka palsu. Feels, di belakangnya ada kata feel. So, she feels, asli berarti. Beaten by, kayak gitu, palsu juga. Di yang asli ada cries di belakang. Kayak gitu ya. Coba perhatikan di soal. Nah, di soal itu pilihannya sampai D aja ya. Ini kan cuma simulasi saja. Jadi perhatikan di situ. The man bla 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 place. Ingat, yang kata kerjanya ada apa enggak? Ternyata kalau lihat di soal ada ternyata. Yang mana? Place, gitu kan. Nah, kalau di soal sudah ada satu kata kerja asli, maka kita tidak membutuhkan kata kerja asli lainnya. Otomatis semua opsi dengan kata kerja asli maka akan langsung salah. Yang mana yang salah duluan? Yang alpha. Tense itu verb 1. Verb 1 kan asli. Lihat di tadi itu ya. Yang kedua bravo dan delta langsung salah. Kenapa? Karena bravo itu is,
di delta juga ada isnya, dan itu asli. Bravo delta, Bravo Alpha delta salah, sisanya Charlie dengan E. Stud itu kan juga verb 3, standing itu juga verb 3. Nah, sekarang kayak gini nih. Bagaimana cara membedakan, kan kedua-duanya bisa saja verb asli, bisa saja verb palsu gitu kan. Nah, yang jelas yang E itu asli, palsu. Kenapa? Karena sebelum standing tidak ada is MR, itu jelas palsu. Kalau yang Charlie itu kan bisa saja verb 2, karena verb 2 itu juga stud, verb 3 juga stud. Sekarang kita harus membedakan apakah yang Charlie ini verb 2 ataukah verb 3, gitu kan. Nah, verb 2 dari kata stand ini adalah stud, verb 3-nya juga stud. Nah, sekarang gini, stand atau stud itu punya objek apa enggak? Jawabannya tidak, karena dia tidak punya objek. Maka kalau dia tidak punya objek, dia juga tidak bisa dibentuk menjadi pasif, artinya tidak mungkin verb 3. Artinya yang Charlie itu pasti verb 2, makanya dia juga salah, jawabannya di E gitu, di Eko.